Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan selalu kesehatan, kebahagiaan, berkat berlimpah dari Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa untuk menyapa orang-orang yang Anda cintai setiap hari. Katakanlah, "Tuhan memberkati kalian." Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus masuk ke rumah ibadat dan dia menemukan ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Yesus selalu punya hati yang berbelas kasih. Yesus tidak hanya melihat orang yang menderita. Yesus tidak cukup dengan berbelas kasihan. Tetapi justru Yesus berpikir apa yang harus dia buat supaya orang yang mengalami penderitaan ini boleh keluar dari penderitaannya dan tetap memuji dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Pikiran dan perbuatan baik Yesus ini dinilai kurang baik oleh orang-orang Farisi. Mereka mengamat-amati Yesus. Jangan sampai Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan Yesus mengetahui kedegilan hati mereka, maka dia bertanya, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Hari Sabat buat Tuhan adalah hari di mana orang boleh memperoleh belas kasih dari Tuhan. Hari di mana orang boleh merasakan jamahan oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Untuk apa kita masuk ke rumah ibadat kalau kita hanya melihat kesalahan kelemahan orang lain? Kalau kita hanya mencari kelemahan dan kesalahan orang lain, tidak ada guna. Tidak usah pergi ke rumah ibadat. Rumah ibadat adalah saat di mana kita menyembah Tuhan. Dan ketika kita mau berbuat baik, kita harus berbuat baik. Karena hari Sabat adalah harinya Tuhan. Hari di mana orang harus merasakan bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih dan penuh dengan kerahiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, letak kedegilan orang Farisi adalah mengamati orang mati sebelah tangannya. Bahkan mereka menggunakan si sakit untuk memancing atau mencari kesalahan Yesus. Semua itu mereka lakukan dalam rumah ibadat. Lalu siapa yang salah? Datang ke rumah ibadat hanya melihat kelemahan orang lain, atau datang ke rumah ibadat lalu kita memuji dan memuliakan Allah serta berbuat baik? Mana yang lebih benar? Bagi saya secara pribadi, kita hari Sabat kita datang ke rumah Tuhan bukan untuk menjelekkan siapapun. Kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menuntun kita agar kita boleh berbagi kasih
yang telah difirmankan Tuhan bagi kita semua. Maka sekali lagi Bapak Ibu, hari Sabat adalah hari Tuhan, hari di mana semua orang boleh memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, maka saya mengajak Anda, kita berjuang untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak usah takut orang mau menilai apa. Selama kita melakukan kebaikan, bukan datang dari diri kita, tapi berkat kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, maka kita mampu melakukan kebaikan itu dalam kehidupan kita. Maka tidak perlu takut akan omongan orang, akan gosipan orang. Karena hari Sabat adalah hari di mana Tuhan memberkati kita semua. Maka mari kita lakukan saja dengan segala resiko yang ada. Orang mau ngomong apa, resiko kita tanggung. Tapi berkat-berkat yang datang dari Tuhan akan senantiasa menyertai hidup saya dan hidup Anda semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan hidup dengan orang-orang yang selalu berpikir tentang kelemahan kita atau mencari-cari kesalahan kita. Tapi jangan sampai pikiran-pikiran orang atau cemohan-cemohan orang, omongan-omongan orang lalu memadamkan semangat kita untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Godaan, tantangan pasti ada. Tapi kalau Tuhan memanggil dan mengutus Anda dan saya, percayalah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat demi berkat yang masih kami terima berkat belas kasih dan kerahiman-Mu. Terima kasih juga atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Bantulah kami Tuhan, agar dalam situasi sulit apapun kami tidak takut untuk terus berbuat baik, karena kami percaya Engkau menyertai kami sampai kapanpun. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit, apapun bentuk penderitaan sakit penyakit mereka. Jamah mereka Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan. Yang sedang punya persoalan, apapun bentuk persoalannya, Kau berikan mereka keteguhan iman. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.